Hai semua sahabat-sahabat saya. Pada beberapa hari ke depan kita akan berbicara mengenai sebuah pengorbanan, saudaraku. Berbicara mengenai pengorbanan, sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Mungkin untuk kita bisa bicarakan itu bisa mengenai pengorbanan, bagaimana cara berkorban, bagaimana hal-hal yang perlu kita berikan di sana. Tapi untuk kita lakukan sesuatu yang tidak mudah. Sebagai ayat pembuka, kita akan lihat dalam Roma pasal 12 ayat pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Alkitab berkata itu adalah ibadah kita yang sejati. Bapak Ibu saya kasihi, banyak orang mungkin hari ini rela berkorban demi hal-hal yang saya katakan bersifat sementara dan duniawi. Misalnya berbicara mengenai karir, berbicara mengenai uang, bahkan cinta sekalipun. Tapi sesungguhnya bagaimana dengan sebuah pertanyaan begini? Bagaimana pengorbanan hidup kita kepada Tuhan? Ya, bagaimana penyerahan diri kita kepada Tuhan? Tuhan Yesus selalu memberikan kepada kita hal-hal yang terbaik. Tuhan telah memberikan hidupnya sebagai korban karena kasihnya kepada Anda dan saya. Sekarang dia memanggil kita semua untuk bagaimana kita bisa memberikan hidup kita kepada Tuhan, ya, sebagai bentuk ibadah Anda yang sejati. Itu pengertiannya dari ayat ini. Tuhan mau supaya dalam kehidupan kita ada sebuah totalitas, ada sebuah penyerahan, ada sebuah kehidupan yang diserahkan kepada Tuhan. Sebab itu ada beberapa hal yang perlu kita simak dalam beberapa hari ini. Yang pertama saya melihat begini, bagaimana pengorbanan hidup adalah respon kita, tanggapan kita tentang kasih Tuhan kita yang besar, saudaraku. Makanya kalau kita lihat ayat pembuka tadi dikatakan demi kemurahan Allah. Artinya semua ini bukan karena usaha kita sebagai manusia, bukan. Tapi sesungguhnya karena belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan memungkinkan kita untuk kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Belas kasihan kita memungkinkan sekali untuk kita mendekat kepada Tuhan. Kita tidak berkorban supaya diselamatkan, bukan demikian loh. Tapi sesungguhnya karena kita sudah diselamatkanlah, kita berkorban. Kita bisa memberi, kita meresponi pengorbanan Tuhan. Kita meresponi kasih Tuhan itu. Sebab itu ketika Anda berkorban, pengertian pertama ini perlu menjadi pola pikir kita yang baru, bahwa sesungguhnya hidup kita adalah sebuah pengorbanan. Pengorbanan hidup merupakan respon kita kepada kasih Tuhan. Coba kita lihat sama-sama bagaimana kasih Tuhan yang besar Dia nyatakan bagi setiap kita 2000 tahun yang lalu. Dia hadir dalam dunia, Dia sama dengan kita, bahkan Dia rela mati. Ya, Dia rela mati karena bukti cintanya. Harusnya kita yang tergantung di sana, tapi karena cinta Tuhan yang besar, kita digantikan posisi kita oleh Dia, saudaraku. Dan semua Dia kerjakan itu karena kasih, karena cinta, supaya kita diselamatkan. Kita bisa bayangkan, kita bisa lihat di sana. Sesungguhnya ketika Anda berkorban bukan karena ingin, rindu diselamatkan, tapi karena memang sesungguhnya posisi kita sudah diselamatkan. Biarlah kasih Anda semakin bergelora kepada Tuhan. Biarlah kasih kita, cinta kita semakin menyala bagi Tuhan. Karena kita memahami pondasi yang benar adalah bahwa pengorbanan itu, apapun bentuknya itu, baik pengorbanan waktu, tenaga, keuangan kita sekalipun, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Karena sesungguhnya itu respon kita kepada karya Tuhan yang besar itu. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, buat firman yang bisa kami dengar saat hari ini ya Tuhan. Sungguh Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu dan pengorbanan-Mu bagi kami semuanya. Kami rindu hidup kami menjadi tempat persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Pakai hidup kami menjadi alat-Mu ya Tuhan, dimanapun kami pergi dan berada, dimanapun kami bisa berbicara, berinteraksi, beradaptasi dengan siapapun ya Tuhan. Kami bisa mencerminkan terang kasih Tuhan. Kami bisa memperagakan terang itu kepada banyak orang, sehingga ada banyak orang yang bisa mengenal Tuhan lewat kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih buat waktu, terima kasih buat kesempatan, ruang yang Tuhan masih berikan buat kami sampai hari ini. Inilah tubuh, inilah jiwa dan roh kami. Jadilah kehendak yang terbaik bagi kami semua.
Di dalam berkat nama-Mu Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.